lirikan matamu itu. Aku curiga kepadamu. Hati-hati. Suami-suami yang baik, yang subuh-subuh tak bangunkan istrinya. Dengerin, suami-suami yang baik, bangunkan istrimu. Acam mana binimu mau bangun, kau jam 7 belum bangun. Pura-pura berkalot jam 8. Ngapa kau tak bangunkan aku? Elah bang, bukan aku tak bangunkan abang. Nama petir tu bang 5-10 kali dibunyi tu bang, tak ada agak abang bangun. Dengar suami, bangunkan bini kau, bangunkan dengan cara yang baik, pegang dan peluk dia. Walah, kayamu itu loh. Bilang sama istrinya, halo cantik, bangun sayang, kita sholat tahajud dulu. Kita datang menjemput nikmat Allah. Acam mana bini nak bangun? Bangun pakai kaki. Subuh, subuh katanya. Allah, betul kan? Rahmanur-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Yang kecil-kecil, yang kecil-kecil, halo, ngobrolnya nanti dulu ya, gantian ngobrolnya ya. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para syarif, terkhusus kepada guru kita semuanya, Al-Habib Umar Al-Idrus beserta keluarga besar yang masih terkait dengan keluarga besar kerajaan Kubu. Semoga Allah merahmati beliau, amin. Para imam dan takmir masjid, masjid apa ini? Al-Ihsan. Semoga hatinya diihsankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang tukang gebuk, ini kan tukang gebuk semua nih Pak. Mudah-mudahan sehat zahir batin. Anaknya jadi anak soleh solihah semuanya. Suaminya mudah-mudahan setia. Bapak-bapak saya doakan mudah-mudahan hartanya nambah, keturunannya nambah, istrinya nambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih saya sanjungkan kepada para jamaah, terkhusus kepada Abang Abdurrahman, Bapak Kuyung, sekeluarga. Saya lupa asma jenengan sinten? Ahmad Yani, yang korban PKI ya. Kebetulan sama. Saya sebenarnya ini Tuan Habib, saya mohon izin saya berduduk di atas Anda ini. Kalau Habib bilang sama saya turun Bib. Bahkan kalau Habib bilang jangan ceramah, saya lebih senang gak ceramah Bib. Hari ini
kita diturunkan hujan oleh Allah. Kata Nabi, kalau hujan itu turun, ucapkan doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hujan yang turun menjadi rahmat untuk kita semuanya. Karena ketika hujan itu turun, ada ribuan bahkan jutaan malaikat yang ikut turun bersamanya. Dan pada saat itu kata Nabi, salah satu waktu yang paling diistijabah, doa yang paling didengar oleh Allah, dan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, ketika engkau berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan kepada Allah, salah satu waktunya di saat hujan itu turun. Jadi kalau hujan turun, jangan ngeluh. Jangan ngeluh dalam hati, astagfirullahaladzim, hujan nage tak kering duit suami saya nih. Tapi berdoa kepada Allah. Bu, ibu, saya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Yang Buge ada, Buge. Yang Bugis ada. Jawa ada. Melayu. Betumpuk Melayu sini. Madura ada, Madura. Kemah. Kemah Madura. Bedetong dia. Pak Kades. Pak Kades paham bahasa Madura? Ya udahlah, kalau gitu balik aja. Nanti saya ceramah bahasa Madura ini. Ini hujan sebenarnya menandakan Allah sedang jatuh cinta kepada kita. Sebab kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah sedang jatuh cinta kepada hambanya, Allah pasti mendatangkan ujian untuk dirinya. Kita ini sedang diuji oleh Allah. Ibu-ibu berangkat dari rumah jam 12. Jauh-jauh dari jangkang 1, jangkang 2, jangkang 3, jangkang 4, jangkang 5, jangkang 6 ada. Sampai berapa jangkang itu? Satu desa tapi. 2 desa. Jauh-jauh dari desa masing-masing datang ke tempat ini niatnya satu. Hanya ingin menunjukkan rasa cinta. Coba. Rasa cinta ibu tidak akan sia-sia. Boleh saya tanya sama ibu, Bu? Ibu, cinta sama suami? Cinta sama suami? Berapa persen? Berapa persen? Pak Kades, cinta sama istri? Sisa berapa persen? Serius? Sisa 5%? Serius ini? Bang Guyong, cinta sama istri? Berapa persen? 9%? Hah? Oh 90. 90 berarti kan sisa 10%. 10-nya kemana tuh? Simpan. Buat simpanan. Cinta kepada sesama manusia jangan di-fullin. Cinta kepada makhluk jangan mati-matian, Pak. Cinta istri kepada suami jangan 100%. Ayo, cintanya ibu kepada suami tinggal berapa persen? 50%, bagus. Bagus, tinggal 50%. Balas sama bapak-bapak. Pak, cintanya sama istri tinggal berapa persen? Hah? Nggak ada. Cintamu kepada istrimu, ibu-ibu dengerin.
Cintamu kepada suamimu bisa dihianati. Itu ibu. Yang lain tak ada ibu aja satu ini. Cintamu bisa dihianati. Kesetiaanmu bisa tersakiti. Ketika kau banggakan suamimu, besok mengecewakanmu. Yang mana ini? Yang mana ini? Ingat, suami pun sama. Cintamu kepada istrimu bisa membuatmu kecewa. Kesetiaanmu kepada istrimu belum tentu dibalas dengan kesetiaan yang sama. Benar? Yang tidak akan mengkhianati kita itu cuma Allah dan Rasulnya. Benar nggak? Pikirin ini. Kedua pertanyaannya, ibu lebih cinta suami apa nabi? Hah? Saya dengar lagi. Lebih cinta suami apa nabi? Nabi. Dengerin Pak. Dengerin ya. Istri bapak sudah tidak mencintai bapak lagi. Serius ini Pak MC. Dengerin. Istri bapak sudah tidak cinta lagi sama bapak. Gini Bu, karena cinta kita kepada Nabi mengajarkan bagaimana mencintai suami. Mencintai Nabi berarti mencintai Allah. Dan ketika mencintai Allah berarti mencintai Nabi berarti semakin menambah rasa cinta kepada suami. Kalau cinta kita dasarnya karena Allah, aman. Kalau cinta kita kepada istri dasarnya karena ajaran Nabi, aman. Tapi kalau dasar kecintaan seorang suami kepada istri bukan karena Allah dan Nabinya, sia-sia dan percuma. Apapun yang kita lakukan kalau niatnya karena Allah dan rasa cinta kepada Rasulullah, maka Allah akan menjadikan kehidupan kita lebih baik dan lebih sempurna. Maka siang ini saya berharap kepada Allah, dan tentunya kita berharap semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan cuma di dunia, tapi pertemuan kita kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sama-sama menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Pak Kades, kalau pengen masuk surga dengan cara mudah, gampang. Adil saja. Ya, karena salah satu manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah pada hari itu, orang yang pertama mendapat perlindungan dari Allah adalah al-imamun adil. Nanti di hari kiamat, di saat manusia diadili, semuanya tidak mendapatkan perlindungan, hanya 7 orang, 7 golongan, 7 kelompok. Salah satu diantaranya adalah al-imamun adil, imam yang adil. Siapa imam yang adil? Bisa Pak Kades, bisa Pak Camat, bisa Bupati, bisa Gubernur, bisa Presiden, dan yang paling kecil adalah suami. Wahai suami takut istri, dengerin kata Nabi, khairukum wa khiyarukum man ahsana li ahlikum. Suami yang baik, suami yang begini kata Nabi, adalah suami yang berbuat baik terhadap istri dan anak-anaknya. Wah, ini takut-takut suami ini. Saya lagi bela ibu-ibu ini. Dengerin Bu, dulu zaman Nabi, saya kan sering ceritain, ada seorang ibu kan datang sama Nabi itu. Nabi, bolehkah saya mengadu sama Nabi? Boleh. Apa kata Nabi? Bolehkah saya mengambil uang suami saya? Saya belum minta izin. Kalau kata ibu, boleh enggak? Itu kata awak. Bu, ngambil uang suami tanpa izin boleh? Boleh enggak nih?
Pak, mulai besok kalau uang bapak tiba-tiba raib hilang, bapak jangan nuduh-nuduh tuyul. Tuh, tuyulnya di depan semua ini. Terus Nabi nanya, kenapa engkau tidak minta izin kepada suamimu? Jawaban istrinya, laki saya pelit Nabi, kedekot dia, garam tukuk Nabi. Kira-kira macam itulah. Orang sini kata apa? Garam tukuk ke? Kedekot ya. Tujuanmu untuk apa, kata Nabi? Begini Nabi, saya itu mengambil uang suami, tapi suami saya itu kan orangnya pelit, tapi saya nggak meminta izin. Tujuanmu apa? Yang kecil-kecil bisa diungsikan nggak, Bu? Yang kecil-kecil nih, ke samping saja nak ya, sambil dengerin tapi di samping saja, nggak dengar saya. Ya. Jadi untuk apa kamu ngambil uang itu, kata Nabi? Untuk makanku dan anak-anakku ya Nabi. Untuk itu, iya. Kalau memang suamimu pelit, tidak mau berbagi kepadamu dan kamu khawatir makan perkara haram, ambil secukupnya untukmu dan anakmu. Secukupnya untukmu dan anakmu, khawatir engkau makan haram. Nah itu Pak. Untungnya waktu itu belum ada perawatan kulit. Coba ada ibu-ibu nanya sama Nabi, Nabi, bolehkah saya ngambil uang laki saya? Apa pula? Buat bulu mata? Buat apa yang merah-merah itu? Eyeshadow. Terus buat apa lagi? Buat skincare. Buat putihkan kulit Nabi. Untung masa itu belum ada Pak. Kalau masa itu ada, sakit suami ini. Apa yang mau saya sampaikan? Dari hal yang paling kecil saja, di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa agar hidup kita ini lebih teratur, lebih terarah dan lebih baik. Maka biar semuanya bisa berjalan dengan baik, maka dalam Islam itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Bahwa ibu datang kemari tujuannya cari ilmu ini. Bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, itu iya. Mencari ilmu laki-laki perempuan itu hukumnya wajib. Bukan cuma suami yang berangkat atau istri yang berangkat. Suami tinggal di rumah, sama-sama cari ilmu. Ibu berangkat ke pengajian tiap Jumat, ada yang tiap Sabtu, ada tiap Minggu. Tujuannya cari ilmu, agar nanti ilmu yang didapat pulang ke rumah diamalkan. Hari ini nih Bu, di kota-kota besar, orang tua semuanya dalam keadaan cemas, khawatir dan takut. Saya hidup di kota besar, bukan Pontianak. Saya dulu di Bandung, kemudian saya pindah lagi ke Pontianak. Orang tua di kota-kota besar dalam keadaan cemas dan takut. Karena apa? Anaknya dihadapkan kepada dunia yang luar biasa ini. Anak bisa kita selamatkan, antarkan mereka ke pesantren, didik mereka agama yang baik, agar ketika menghadapi persoalan hidup, anak kita punya filter, mampu dan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana yang batil, agar kemudian anak-anak kita kenal kepada Allah Rabb-nya, agar anak kita tahu siapa nabinya, agar anak kita tahu apa agamanya, agar anak kita tahu apa kitabnya, agar anak kita tahu siapa saudaranya. Kalau anak-anak kita biarkan hari ini, kita biarkan anak kita tanpa diajarkan ilmu yang baik dan benar, 10 tahun ke depan kita akan menangis. Kenapa? Pada saat itu anak kita tidak tahu Allah, anak kita tidak kenal salat, anak kita tidak kenal mana hak mana batil.
Maka penting bagi ibu dan bapak sekalian, kalaupun memang tidak diantarkan ke pondok pesantren karena banyak persoalan tertentu, antarkan mereka ke guru ngajinya. Sampaikan kepada ustadz Ahmad Yani, saya punya anak, maukah ustadz mendidik anak saya? Saya khawatir anak saya tidak bisa sholat, saya takut anak saya tidak bisa kenal Allah, saya khawatir anak saya tidak tahu siapa nabinya yang menjadi panutan, saya khawatir anak saya tidak bisa baca Quran. Ibu tidak usah khawatir kalau anak ibu tidak bisa bahasa Inggris. Ibu tidak perlu cemas kalau anaknya tidak ngerti apa yang disebut dengan ilmu komputer. Ibu tidak perlu khawatir dan takut kalau anak ibu tidak ahli ekonomi dan tidak jadi orang kaya. Yang harus ibu takutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa kata Allah? Maka hendaklah kalian orang-orang beriman takut meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah apa? Lemah akal, lemah hati, lemah imannya, lemah Islamnya, lemah budi pekertinya. Kalau kalian mati, kata Allah, kalian tinggalkan anak-anak yang lemah, mereka mudah ingkar kepada Allah karena mereka tidak punya fondasi iman yang kuat. Khawatir, takut kepada mereka. Maka agar itu tidak terjadi, ajari mereka, didik mereka. Kalau tidak sanggup, anterin ke gurunya. Kalau anak kita sudah masuk pendidikan agama, setengah dari urusan kita terhadap anak-anak kita selesai. Maka oleh karenanya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya yakin ibu-ibu ini orang solih semuanya. Mudah-mudahan jadi penduduk surga semuanya. Mudah-mudahan jadi ahli surga semuanya. Mau masuk sekarang apa besok? Masuk sekarang nopo besok, Bu? Saniki mawon nggih. Sekarang saja ya. Bu, ingat ya, kita harus khawatir anak-anak kita tidak beriman kepada Allah. Kita harus takut anak kita tidak kenal nabinya. Maka nggak usah cemas. Tadi Pak panitia bilang ini sudah masuk di pertengahan bulan Rabiul Akhir. Maulid itu bukan cuma 1 bulan. Maulid itu sepanjang tahun. Hanya bulannya saja yang Rabiul Awal. Tapi maulid itu bisa kita lakukan tiap hari. Nabi bermaulid itu tiap hari Senin dengan cara berpuasa. Ibu-ibu bisa bermaulid tiap hari. Ini kan ada istri Pak Kuyong nih. Seperti apa caranya maulid tiap hari? Ada orang lewat, panggil, Bu, sini Bu, saya pengen bermaulid, kasih duit. Ada tetangga lewat, Bu, saya pengen maulid, kasih makanan. Ada orang lain lewat lagi, Bu, saya pengen bermaulid. Maulid kan kemarin, Bu, rumah ibu kan sudah. Enggak, karena dalam Islam itu bermaulid setiap hari. Bermaulid tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Nabi. Bermaulid tujuannya menambah rasa cinta kepada Nabi. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita sholawatan, Allah sudah baca sholawat. Sebelum kita datang ke sini rame-rame baca sholawat, malaikat udah sholawatan. Dari kapan? Dari zaman dulu sampai hari ini, sampai akhir zaman, Allah dan malaikatnya mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sholawat di dalam sholat hukumnya wajib, karena itu masuk rukun. Dari mana Ustaz? Kalau kita sholat pasti baca tahiyat.
Dan dalam bacaan tahiyat itu ada salawat, bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau itu tidak dibaca berarti salah satu rukunnya tidak terpenuhi, berarti salatnya tidak sah. Di luar salat, salawat sunat muakkad, sunnah muakkad. Kenapa? Dikuatkan. Hukum bersalawat itu dikuatkan. Coba, ibu satu hari mampu baca berapa salawat? Berapa? Sebanyak-banyaknya. Ibu sambil duduk, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Tambah Sayyidina, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Sallallahu ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibi al-aliyil qadri wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, boleh. Salawat seperti apapun boleh. Sambil husu boleh. Sambil dilakukan naghm boleh. Sambil pakai alat boleh. Doa kita kepada Allah bisa ditolak. Paham? Zikir kita kepada Allah bisa ditolak. Munajat kita kepada Allah belum tentu langsung diterima. Tetapi ketika salawat, salawat tidak akan ditolak. Karena yang menerima salawat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada Allah. Setiap sesuatu yang disampaikan oleh Nabi kepada Allah, Allah tidak akan menolak. Bahkan kata Allah kepada Rasulullah dalam hadis qudsi, ya Muhammad, kalau seandainya engkau mau, urusan umatmu aku serahkan kepadamu. Yang mana engkau suka terserah ya Muhammad. Saking cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kurang paham dengan panitia ini. Ini dikasih botol maksudnya apa ini? Ini gelasnya mana? Pakai sedotan. Besok boleh ngundang lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu sedanten ingkang kula mulyakaken. Nah, mulai ini ya. Bu. Ngoten ta, Bu, nggih. Hidup itu mudah. Hidup itu mudah. Yang sulit pikiranmu. Hidup ini rezekinya sudah dicukupkan oleh Allah. Kenapa kurang? Kurang tidak? Selalu kurang? Iya. Manusia itu mau dikasih berapapun kata Nabi nggak pernah cukup-cukup. Dikasih sama suami 100.000 cukup? Mboten cekap. Nambah malih. Kasih 100 tambah lagi 200 cekap? Mboten. Nambah malih. Tambah 300.000 cukup? Mboten. Kalau ibu-ibu tambah 500 nggak cukup. Sama dengan bapak. Kasih istri 1 cukup? Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Coba tanya sama bapak-bapak, Pak Kades, istri 1 cukup? Jujur, jujur. Ini masjid, jangan bohong. Enggak akan cukup manusia itu, ibu. Kapan mereka akan merasa puas dan cukup atas pemberian Allah? Kalau sudah masuk tanah 2 kali 40. 2 meter kali 40. Kalau sudah masuk kubur kata Nabi, baru mikir.
Hari ini kulo kali panjenengan sedanten niku mboten cekap. Apa-apa yang diberikan saking Gusti Allah mboten cekap. Mergo napa? Kurang bersyukur kepada Allah. Kenapa tidak bersyukur kepada Allah? La syukra illa birridha. Tidak mungkin timbul rasa syukur kepada Allah kalau dia tidak berbahagia atas pemberian Gusti Allah. Napa mawon? Apa saja yang dikasih sama Allah bahagia. Kasih senang, alhamdulillah ya Allah. Pagi ini saya bangun dalam keadaan sehat, nafas tanpa harus pakai alat bantu. Dibandingkan orang yang banyak duit tapi hari ini ada di rumah sakit Sudarso, Antonius, uangnya banyak tapi mau nafas harus beli oksigen. Tetanggaku lo yang sebelah, ya Allah kemarin uangnya banyak, habis pesta mati-matian. Tadi pagi innalillah. Dokter bilang kebanyakan makan daging, darahnya naik, tensinya nambah. Dokter bilang, Pak, mulai besok Bapak jangan banyakan makan daging. Kenapa? Mahal. Mohon maaf, Bib. Yang aman apa? Yang paling banyak di sini udang. Datang ke dokter, kolesterol. Pak, mulai besok Bapak jangan lagi makan udang galah. Pripun dokter? Kolesterol Bapak naik lebih di atas kepala Bapak. Datang lagi, kalau besok makan apa dok? Biar darah Bapak turun, mulai besok banyak makan mentimun. Dapat 1 minggu datang ke dokter, dok perasaan saya nggak enak, darah Bapak terlalu turun, kebanyakan makan timun. Serba salah hidup ini. Yang aman makan apa dok? Bapak mulai besok makan sayur paku. Bukan paku ini bu. Ini kan ceritanya orang Madura datang ke Jawa Tengah. Orang Madura itu mboten saged, mboten semerep bahasa Jawa. Kalau di orang Madura tiang itu kan tiang. Tahu tiang kan? Jarine wong Madura ya tiang, tiang rumah, tiang soko. Tiang pundi Pak? Tiang listrik Pak. Nah yang ditanya orang Madura toh, tiang pundi Pak? Tiang listrik Pak. Ya tiang pundi? Ya listrik Pak. Wajan gitu ya kan. Pun akhirnya lama-lama masuk disuguhin makanan sejenis makanan ketan. Diolah di sana kan biasa disebut Pak jenang. Pulut gitu. Orang Madura bilang jenang itu kan sama tiang, Bu. Tiang rumah itu namanya jenang. Bahasa Madura itu. Monggo, Pak. Didahar jenangi, Pak. Hah? Maksudnya, Pak, jenangnya dimakan. Kurang ajar kamu ya. Tadi kamu bilang saya tiang. Sekarang suruh makan tiang lagi. Wah, jenang bahasa Madura kan tiang rumahnya. Ini karena kesalahan bahasa, karena ketidakpahaman bahasa. Tiang pundi, tiang listrik. Monggo makan jenang. Maka saya belajar. Kenapa saya senang belajar bahasa? Takut disuruh makan jenang. Nah ibu-ibu ada yang orang Sunda? Ada Sundanya enggak? Ayah, sok mangga di mana ibu? Di mana ya teh? Sundana di mana? Bogor. Ibu di mana ibu? Manya orang Sunda tuh bisa ngomong Sunda ya mah? Ya Sunda mabok kali ya mah. Madurana beda, Madurana beda. Beda. Madurana kedi ngaki deh. Mulai leku. Tak kau deren naik.
Pebanyak ngakan lampedeng boy. Paham lampedeng? Lampedeng nopo? Oh pakis nggih. Nah, pakis. Bahasa Madura lampedeng itu nih manu pakis. Ibu, ini kita tidak usah ceramah lama-lama ini. Sepertinya perut saya lapar lagi ini. Kenapa hari ini kita berkumpul? Kenapa kita dipertemukan oleh Allah melalui panitia? Panitia, terima kasih yang sudah mempertemukan saya dengan para jamaah. Suatu masa Nabi memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa pesan Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, seandainya ada satu orang beriman kepada Allah karena sebabmu, maka pahala yang Allah berikan kepadamu lebih baik dibandingkan bersedekah unta merah yang mahal. Kalau panitia mampu mengumpulkan 200-300 jamaah, satu jamaah jadi ingat kepada Allah, pahalanya lebih baik dibandingkan sedekah unta. Kalau dengan hadirnya ibu dan bapak ke majelis ini, menambah rasa cinta kepada Allah, menambah rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya tidak terhitung. Maka hanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ibu dan bapak hari ini, ibu ketemu dengan yang lain, senyum saja sudah pahala. Senyum, habis senyum salaman, pahala lagi. Selepas itu kemudian bertukar kebaikan di dalamnya, pahala lagi. Kita duduk di majelis ini, Allah ampunkan dosa kita masing-masing. Dua orang muslim bertemu, Pak Kuyung ketemu saya, Pak Kuyung ketemu Ustadz Yani, Pak Kuyung ketemu Ustadz Sarwadi. Apa kata Nabi? Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim ketemu salaman, senyum salaman, illa ghufira lahuma, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari pengajian. Ibu berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kaki kanan diangkat, Allah gugurkan satu persatu dosanya. Kaki kiri diangkat, Allah naikkan derajatnya satu persatu. Nyampe di masjid, malaikat membentangkan sayapnya menaungi siapa? Ibu-ibu yang duduk di tempat ini. Apa kata malaikat kepada Allah? Ya Allah, hambamu yang bernama Fulanah binti Fulan, Ibu Sukiem, ya Allah, Ibu Juminten, Ibu Dewi, Ibu Noh, Ibu Rapeah, duduk di masjid ya Allah, mendengarkan pengajian zikir bersama salawatan bareng-bareng. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikati, wahai malaikatku, jagalah mereka, lindungi mereka, agar senantiasa mereka tetap istiqomah duduk dalam kebaikan. Ketemu dengan Tuan Habib Umar, kita duduk dalam satu majelis. Pertemuan ini akan dicatat sebaik-baiknya oleh Allah. Kelak kita di yaumil qiyamah, di yaumil hasyar, di hari pengadilan Allah, Allah bagi catatan amalnya masing-masing. Ibu-ibu majelis taklim yang pada hari itu, yang hari ini ngegebuk hadrah, catatannya ada. Yang tepukannya salah, yang suaranya fales, dicatat oleh Allah. Tapi biarpun fales, sing penting sholawatan. Walaupun kuping saya sakit, ya mboten napa-napa, Bu. Niku ibadah marang Gusti Allah, Bu. Enggak usah khawatir, semuanya dicatat oleh Allah. Apa kata Allah ketika catatan amalnya diberikan? Hei, yang pakai kacamata namanya siapa? Ibu Muzayyana. Ibu Muzayyana,
Artinya orang yang senang bersolek. Iya, muzayyana. Orang senang bersolek. Cocok kan? Dibagi oleh Allah. Muzayyana binti fulan, labbaik wa sa'dak ya Rab. Iqra kitabak. Baca kitabmu. Kitab apa? Catatan amal. Tanggal 5 sekarang. Tanggal 6. Tanggal 6 muzayyana, labbaik wa sa'dak. Baca. Bagus ya Allah. Tengok tuh ada merah tuh. Dibaca, alhamdulillah tanggal 6 jam 12 saya berangkat dari rumah dengan niat kat masjid pengajian, dengarkan Ustaz Zain Muhsin ceramah menyampaikan hikmah maulid. Bagus ya Allah. Bagus ya. Buka lagi lembar berikutnya. Kok merah ya Allah? Baca. Masa itu ya Allah saya tengah solawatan, saya mimpin solawatan hadrah ya Allah. Tiba-tiba suara kawan saya tercelet sikit. Ketawa dalam hati saya ya Allah. Ya, walau dalam hatimu kata Allah, walau dalam fikiranmu, aku mencatatnya dengan baik. Apalagi diucapkan. Pak Kades datang juga. Kades nih. Baca. 2 tahun pertama aman. Tahun ketiga mulai goyang. Tahun keempat mulai banyak masalah. Tahun kelima istri mulai tidak berlagu. Misal. Baca kata Allah. Anggaran ini Allah. Positif anggaran ini. Dana desa ya Allah. ADD ini ya Allah. Kenapa dengan ADD-mu? Ya Allah. Ini ku mboten sanggup maca kalau Gusti. Lah kapiye to? Mergo ya udah baca. Pak RT datang ya. Kenapa dengan Pak RT-mu? Awalnya baik-baik ya Allah. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Ada apa? Begini Pak Kades, sesuai dengan ya rencana pembangunan jalan lingkungan, terus ini kan mau dilaksanakan Pak. Bagaimana? Saya sudah sepakat dengan Pak RW. Dengan bagaimana dengan RW dengan Dengusun? Sepakat kalau 15% untuk Bapak. Ingat aja. Terus saya nggak mau ya Allah. Oh bagus itu. Tapi didesak terus ya Allah. Akhirnya gimana? Goyang ya Allah. Saya bilang haram. 15% itu punya umat. 15% itu punya rakyat. Jangan ambil. Tegas, hebat kepala desanya. RW nimpalin. Kalau 20% Pak, makruh. 20% makruh. RT bilang, ya udah Pak kalau gitu Pak Kades 30, itu halal. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Hei Pak Kades, hei Pak Ustadz, hei pengurus masjid, hei pengurus ranting NU. Saya juga pengurus NU wilayah. Saya wakil Katib Suriah PWNU Kalimantan Barat. Dengerin. Apakah kalian berpikir apa yang kalian lakukan tidak dicatat oleh Allah? Allah membiarkan begitu saja. Dan apakah kalian berpikir Allah menciptakan kita ini main-main, kata Allah. Dan kalian tidak berpikir kalian akan dikembalikan kepada Allah. Besok lusa mesti mati.
i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesukamu kata Allah kalau mau. Innahu bima ta'maluna basir. Tapi ingat, apa yang Pak Kades lakukan, tanda tangan Pak Kades malam-malam. Allah melihat, iya. Lirikan matamu itu, aku curiga kepadamu. Hati-hati. Suami-suami yang baik, yang subuh-subuh tak bangunkan istrinya. Dengerin suami-suami yang baik, bangunkan istrimu. Acam mana binimu mau bangun, kau jam 7 belum bangun. Pura-pura berkalor jam 8. Ngapa kau tak bangunkan aku? Elah bang, bukan aku tak bangunkan abang. Nama petek tu bang 5-10 kali dia bunyi tu bang, tak ada agak abang bangun. Dengar suami, bangunkan bini kau, bangunkan dengan cara yang baik, pegang dan peluk dia. Walah, kayamu itu loh. Bilang sama istrinya, halo cantik, bangun sayang, kita sholat tahajud dulu, kita datang menjemput nikmat Allah. Acam mana bini nak bangun, bangun pakai kaki, subuh kata dia. Allah, betul kan? Dengar ya labi-labi, labi-labi pula. Dengar suami-suami, istrimu baik buruk tergantung kepada dirimu. Allah tidak akan nanya sama suami tetangga. Allah nanya suamimu, suami, acam mana bini awak tak kau bangunkan? Ngapunten Gusti. Ya pripun? Ngano yo. Yang ngano yo. Wangel kon gitu. Yaudah, mulai besok belajarlah jadi suami yang baik. Walah, pun sepuh itu kan. Umur tuh udah 70 tahun, nggak ada urusan. Bangunkan istrinya, wahai istriku, bangunlah. Ini sudah 3:30. Sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Janji Allah untuk orang beriman. Wa minal laili fatahajjad biki nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Bangunkan istrimu, bangunkan anakmu, bangunkan keluargamu, laksanakan kewajibanmu, sujud kepada Allah. Kalau sujudmu sudah baik, maka semua perkara hidupmu akan baik. Perbaikilah sujudmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jika sujudmu belum baik, bagaimana mungkin hidupmu akan baik? Rezekimu akan baik jika hubunganmu dengan Allah sang pemilik rezeki itu baik. Bagaimana hidupmu sempurna sementara ibadahmu tidak engkau usahakan menjadi sempurna? Soal rezeki biarlah Allah yang mengatur. Pekerjaan bisa ditiru, rezeki tidak mungkin sama. Kita bisa kerja yang sama, waktunya sama, jamnya sama, kesempatannya sama, tapi hasilnya mungkin tidak sama. Hasilnya boleh sama, tapi nilai manfaatnya tidak akan sama, dan kebahagiaannya mungkin tidak akan sama. Orang bersyukur itu ditandai dengan hidupnya yang selalu ridha terhadap nikmat dan pemberian Allah. Mau senang mau susah, dia selalu berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi agung dan Nabi mulia. Selain Nabi dan Rasul, beliau dijadikan oleh Allah sebagai Nabi, sebagai Rasul, dan dijadikan sebagai penguasa. Tidak ada kerajaan yang lebih hebat dibandingkan dengan punyanya Sulaiman alaihissalam.
Sebelum dan setelah Nabi Sulaiman tidak mungkin ada kerajaan yang lebih hebat dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika Allah memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman, apa Nabi Sulaiman yang katakan kepada Allah? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah keutamaan yang Allah titipkan kepadaku. Liyabluwani, agar Allah mengujiku. Ashkur am akfur, apakah aku bersyukur atau malah kufur kepada Allah. Kadang dikasih sedikit rezeki sudah berubah. Banyak duit sikit dah mulai belaga. Kata tetangga, tengok kau, iya hari ini kau banyak duit, besok kau mulai bengek, sakit kau. Kau main nyaman-nyaman makan udang galah besar-besar macam ni, tak ada kau tolak tolengan orang sebelah. Dapat rezeki dari sawit, hati-hati Pak Kuyung. Dapat rezeki sawit banyak, kau tak tengok orang. Pak Kades lagi banyak duit, makan besar, lupa dengan tetangga, ingat Pak Kades. Ada tetangga yang mencium aroma makananmu, saat itu hatinya tersakiti. Alamak, ya Allah, ya Allah, aku terjolimi Allah. Malaikat nanya sama siapa? Sama Pak Kades. Kenapa? Pak Kades makan sop buntut, aromanya datang ke rumah, tapi dia nggak ngasih. Ya Allah, aku terzolimi. Ya Allah, nosano re. Hati-hati Pak. Maka kata Allah, kalau engkau sudah dikasih nikmat, engkau sudah dikasih rezeki, syukuri. Syukuri nikmat Allah, syukuri karunia Allah. Mau sekecil apapun rezeki yang Allah titipkan, alhamdulillah. Sakit datang, alhamdulillah. Matur kesuwun Gusti Allah, kersonipun jenengan. Kita sakit karena Allah. Kenapa kita sakit? Allah ingin mendengarkan keluh kesah kita. Kalau ibu lagi punya masalah, jangan ngomong di Facebook. Ibunya punya persoalan, jangan cerita sama temen di WA. Punya masalah, jangan ngomong di YouTube, apalagi berkicau di TikTok. Ambil wudhu, hamparkan sajadah, salat 2 rakaat, menghadap kiblat, ambil Quran, bacalah Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Tuh kata Allah, Quran itu sebagiannya Allah turunkan sebagai obat penenang. Kalau pikiranmu kacau, hidupmu banyak masalah, rezekimu berkurang, anak-anakmu tidak baik-baik saja, istrimu sedang tidak salihah, atau suamimu sedang tidak takwa kepada Allah, jangan ceritakan kepada orang, jangan cerita sama tetangga, jangan cerita kepada siapapun, melainkan hanya berceritalah engkau kepada Allah. Allah akan menutup aibmu, Allah akan menutup rahasia keluargamu, dan selanjutnya Allah berikan jalan keluar dari persoalan hidupmu. Nih, sudah jam berapa ini? Sudah berapa? Kita pulang jam berapa nih? Jam 5. Berarti saya ceramah berapa jam, Pak? Kok pulang jam 5 nih gitu? Ya udah, saya ngalah, Bu. Permintaan ibu-ibu kita pulang jam 5, saya sepakati jam 8 baru selesai nih. Nggak usah ngeluh tentang hidupmu. Apakah kamu berpikir cuma kamu saja yang punya masalah? Kalau mau tanya sama yang sebelah, masalahnya sama. Bahkan mungkin masalahnya lebih besar dan lebih berat. Kenapa dia kelihatan hebat? Karena dia punya Allah. Ada tetangga saya itu, hidupnya tenang saja dia. Saya tanya, Pak, kerja Bapak apa sih? Bisnisnya Pak? Enggak.
Enggak, saya di rumah aja Pak Kiai. Oh, mungkin punya bisnis di luaran? Enggak juga Pak Kiai. Oh. Punya saham? Enggak, jangankan saham, duit aja nggak punya. Tapi Bapak kelihatannya tenang aja. Ya kelihatannya aja. Kan Pak Kiai bilang kelihatannya. Terus hidup bagaimana? Hidup itu kan sampun ada yang ngatur Pak Kiai. Yang ngatur itu kan Gusti Allah. Saya cuma tinggal jalani. Syaratnya kan cuma takwa saja sama Allah Pak Kiai. Enggak masalah rezeki. Aduh, kalau soal rezeki Pak Kiai, enggak akan pernah puas kita mikirin rezeki. Hari ini kita punya motor, besok pengen punya mobil. Buktinya tetangga kita. Enggak usah cemas, gara-gara tetangga sudah beli motor baru, enggak usah cemas. Dan enggak perlu tahu dari mana tetangga kita itu beli. Cukup urusi diri kita sendiri dalam mas ini. Hidup kita ini rezeki sudah diatur, semuanya sudah dicukupkan oleh Allah. Kita cuma tinggal mensyukuri. Cara mensyukurinya cuma sujud kepada Allah. Tuh dalam salat ada 2 kalimat dahsyat dan super dahsyat yang selalu kita baca, kita ulang-ulang setiap hari, setiap salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syarat pertama kata Allah, rendahkan dirimu, hilangkan kesombonganmu. Jangan kau merasa lebih hebat, jangan kau merasa kuat, jangan kau merasa mampu, jangan kau merasa begini dan begitu. Engkau hanya punya kewajiban iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah ya Rabb, na'budu, aku menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah ya Rabb aku meminta dan memohon pertolongan. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa sholat itu karena kita kuat. Jangan kita pernah berpikir bahwa kita sujud dan sholat itu karena kita mampu. Tidak, semata-mata karena Allah mengizinkan kita. Kalau bukan Allah yang bantu kita, tidak mungkin kita bisa sholat dan sujud kepada Allah. Kalau memang bukan karena kasih sayang Allah yang maha luas, yang maha hebat dan luar biasa, tidak mungkin kita bisa berangkat dari rumah melaksanakan ibadah salat. Sebab banyak orang yang masih sehat, banyak orang yang kuat, pandangannya masih jelas, pendengarannya masih kuat, tapi ternyata sujud saja dia tidak mampu. Dia mampu berjalan jauh. Dari sini ke kota Pontianak itu bukan dekat, pakai speed saja masih di atas 1 jam. Dia mampu dari sini ke Pontianak, mampu melalui jalan yang sulit, tapi dari rumah hanya sekitar 5 menit ke masjid saja sulit. Kita ini harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Allah, saya sudah dimampukan untuk sujud. Terima kasih Allah, saya sudah dimampukan untuk ibadah. Terima kasih Allah, saya sudah dimampukan untuk berbuat baik. Kita berbuat baik bukan karena kita bisa. Kita bisa sholawatan seperti ini bukan karena kita mampu. Karena memang Allah mengizinkan kita, memberikan kita pertolongan. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Memohon pertolongan atas apa? Atas ibadahku ya Allah. Ibadahku tidak baik, ibadahku tidak sempurna ya Allah. Ibadahku tidak sebagaimana yang kau wajibkan kepada kami. Sujud kami sebentar, munajat kami tidak banyak, zikirku sekejap ya Allah. Aku hanya memohon pertolongan, ibadahku yang sedikit ini engkau sempurnakan karena karuniamu ya Allah. Sama dengan Pak Kades, perbanyaklah memohon kepada Allah agar Pak Kades diberikan kemampuan memimpin umat. Ini bukan persoalan mudah Pak Kades. Ada berapa ribu orang yang Anda pimpin? Jangankan mimpin ribuan, saya mimpin 1 istri aja kesulitan, apalagi sampai 4. Sulit memang. Jangan macam-macam. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar saya minum Bu ya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah ibadah kita baik, kita jaga ibadah, waktu ibadah. Yang berikutnya, jaga hubunganmu dengan tetanggamu. Bu, ibu, punya tetangga semua? Saudara paling dekat dalam hidup kita tetangga. Orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Maka kata Nabi, jaga tetanggamu. Yang dimaksud jaga tetanggamu itu bukan di mata-matai. Jeng, kamu tahu nggak Jeng? Kenapa? Saya mah tidak suka gosip. Kenapa? Oh nggak boleh kata Pak Ustadz, nggak boleh ngegosip. Terus gosip itu kan ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain walaupun benar. Kalau salah bukan ghibah tapi fitnah. Saya tidak suka ngomongin tetangga. Kalau ibu mau di WA saja. Lagi ini, jaga tetanggamu. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan percaya akan adanya hari kiamat, muliakan tetanggamu. Siapa tetanggamu? Kanan, kiri, depan, belakang. Berapa jaraknya? 40 rumah. Tetanggamu. Ya kalau di kampung sulit Pak. Kalau di Pontianak itu kan dekat-dekat rumahnya. Nih, tanah ini tanah subur. Besok-besok kalau ibu punya tanaman yang berbuah. Ini secara hukum fikih saya ingatkan. Nih misalnya, ini tanah ibu, nih garisnya di sini nih. Kata orang Betawi di sini, no, sini. Ibu nanam pohon, kata orang Betawi. Saya lama di Jakarta, Bu. Ibu nanam pohon di sini nih. Ibu nanam pohon di sini. Ini tanah ibu. Otomatis setelah besar dia keluar. Dahannya besar ke tetangga. Bagaimana dengan hukum buah-buahan yang menjulur ke rumah tetangga? Punya siapa nih? Punya tetangga. Kenapa? Karena akarnya masuk ke rumah tetangga. Ujung akar itu berarti ujung dahan. Buahnya berarti punya tetangga. Maka kalau punya penyakit pelit, saya kasih cara paling mudah. Asal buahnya sudah mau matang, belikan tali tampar yang besar. Belikan tali yang besar, ikat, tarik ke rumah ibu. Kalau ilmu pelit. Kalau ilmu solihah, bilang sama tetangga, Maklong, oh Maklong. Mak nga, apa Mak nga? Nah Maklong, ni abu aku ni kan masuk rumah Maklong ni. Oh, bila masih besok matang, ambil seorang. Ya, tumben kau baik. Ya Allah, jangan pakai komentar lagi, tahu? Jangan pakai tumben kau baik lagi nih. Mulai besok Maklong, nah bila ada matang nih, ambil ya. Nah, kau mimpi apa? Allahu Akbar. Orang nak bawa baik masih tanya kau mimpi apa? Mulai besok, bila Maklong mau ambil. Karena kata Pak Ustaz, secara hukum fikih, ini masuk ke pegangan Maklong, berarti punya Maklong. Itu tetangga baik. Tetangga buruk yang mana? Oh, asal pohon dah besar, musim kemarau, daun jatuh rumah tetangga, Maklong dah mulai. Oh, mak ngah, Maklong, ni daun kau ni banyak masuk rumahku ni. Mana aku tahu? Bukan salah aku lah. Salahkan angin gitu. Angin pula suruh salahkan dengan dia. Bagian buah masak malam-malam diambil dengan dia. Ya Allah, kata Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu.
Kalau engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jaga tetanggamu. Jangan sampai hatinya tersakiti oleh lidahmu. Jadi, jangan kau sakiti tetanggamu dengan tanganmu. Kalau sampai dia tersakiti, kemudian dia tidak terima, sujud kepada Allah, ngadu sama Allah, engkau tidak sedang bermusuhan dengan tetanggamu, engkau sedang bermusuhan dengan Allah. Hati-hati. Siapapun tetanggamu, jaga akhlakmu, jaga perilakumu, jaga ucapanmu, jaga perbuatanmu. Jangan sampai tetanggamu tersakiti oleh ucapanmu, apalagi oleh tangan dan perbuatanmu. Mau sebabnya apapun, kata Nabi, ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ada orang ibu-ibu di sana ya Rasulullah, dia taat kepada Allah, suka puasa, suka berbagi, tidak lepas zikir ya Rasulullah, tapi mulutnya buruk. Apakah dia masuk surga ya Rasul? Nabi menjawab, la, bal hiya min ahlin nar. Dia masuk neraka. Tapi dia kan saleh ya Rasulullah, suka berbagi ya Rasulullah, suka berbuat baik dengan orang, suka berbagi ya Rasulullah. Iya, tapi mulutnya buruk. Dia suka menceritakan keburukan orang lain. Tetangga dari ujung ke ujung disebut semua dengan dia. Tak ada satupun tetangga melainkan dia tahu rahasianya. Hati-hati. Kalau kita mau tahu dengan tetangga, carilah kabar tetanggamu. Apakah tetanggamu hari ini sudah makan atau belum? Khawatir ada tetanggamu yang dalam kesusahan dan kesulitan, engkau tidak mendengarkan. Sebab kalau kita ini tahu tetangga kita dalam kesulitan dan kita tidak bisa membantu, padahal kita mampu untuk membantu, maka kita termasuk tetangga yang buruk di hadapan Allah. Tapi ketika ada tetangga yang senang membantu tetangga yang lain, ingat, Allah pasti akan membalas membantumu. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba tersebut masih mau menolong hambanya yang lain. Sebagai bagian akhir dari apa yang mau saya sampaikan, Bu, ini karena sudah sore, mulai besok mari kita belajar menghindarkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Sudah azan asar? Mulai besok kita belajar menghindarkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Tinggalkan sesuatu yang mendatangkan sebuah kerusakan. Jaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Jaga hubunganmu dengan tetanggamu, maka Allah pasti akan menjagamu dari kesulitan. Kalau saudaramu yang lain dalam kesulitan, selagi engkau mampu untuk menolongnya, tolong dia. Selagi engkau mampu membantunya, bantu dia. Walaupun hanya dengan sekedar nasihat yang dapat meringankan bebannya. Jangan sampai cerita tetangga kawan ngomong, tolonglah saya nih kawan, saya ini lagi susah. Emang kau pikir kau aja yang susah? Aku pun sama. Ya Allah. Ketika tetanggamu bercerita, Bu, saya ini suami saya begini, kau masih nyaman. Laki kau cuma gitu, laki aku lebih parah dari laki kau. Bukan begitu caranya, Bu. Tenangkan dia, hibur dia, doakan dia, maka insya Allah masalahnya walaupun belum tentu selesai, tapi setidaknya bebannya agak sedikit terkurangi. Terus yang ibu, jangan pernah menceritakan aib suamimu kepada orang lain. Jangan ceritakan. Cukuplah engkau bercerita kepada Allah. Keburukan suamimu sesungguhnya adalah keburukanmu. Kebaikan suamimu adalah kebaikanmu. Suamimu yang baik, jaga kebaikanmu. Suamimu yang buruk, jaga keburukanmu. Jangan sampai orang tahu dan mendengarkan, apalagi kemudian menimbulkan fitnah di antara yang lain.
Yang paling terakhir, didik anak-anak kita, jaga akhlak mereka, jaga ibadah mereka, agar ketika kelak mati nanti kita meninggalkan alam ini, kita meninggalkan anak yang soleh dan solehah. Bila masa kita mati masuk ke liang kubur, ada orang yang mendoakan kita, dan doa yang paling diterima tidak ditolak oleh Allah ketika kita masuk dalam liang kubur. Salah satu di antaranya adalah waladun salihin yad'ulah, anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Dari sekarang yuk kita belajar mendidik anak, mendidik agama mereka, mendidik ibadah mereka, mendidik akhlak mereka, mendidik perilaku dan sopan santun mereka. Ya, hati-hati itu, maka insya Allah kita akan mati membawa keadaan iman dan Islam kita kepada Allah. Nah sekarang nih, sekarang kan banyak sekarang timbul di mana-mana orang mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Banyak orang udah mulai dengan senang hati saling tuding menuding, ini sesama muslim, saling bid'ah membid'ahkan, saling kafir mengkafirkan. Hati-hati, persoalan perbedaan hukum itu biasa ya Habib ya. Kalau Anda tidak senang dengan sesuatu dan orang lain melakukan, gak usah ribut. Yang mau senang maulidan monggo, yang mau tahlilan monggo, sing boten senang tahlilan ya monggo, nggak ada urusan ya. Tetap jaga itu, jaga akhlak, jaga perilaku. Ini gara-gara hanya hal sepele, satunya kunut satu nggak kunut jadi nggak teguran 1 tahun, satunya maulid satu enggak, oh enggak temenan. Kita ini semuanya saudara, kita ini dipersaudarakan oleh Allah melalui siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah bersedekah. Kemarin sekitar seminggu yang lalu ada seorang bapak-bapak datang ke rumah cerita. Ini hanya cerita, mudah-mudahan cerita ini menjadi kebaikan bagi kita. Bapak ini mengantarkan anaknya ke kampus. Selepas mengantarkan anaknya ke kampus, dia melihat seorang bapak-bapak, kakek-kakek yang sudah tua sedang mendorong sepeda menjual jagung. Si bapak yang barusan ngantar anaknya ini kemudian berbalik arah, dia putar lagi. Padahal di sakunya cuma punya uang 20.000. Karena dia tidak tega melihat kakek-kakek yang mendorong sepeda. Dalam keadaan panas sekitar jam 12, dia tanya, "Kakek, apakah jagungnya dijual?" Kakek ini menjawab, "Iya." "Berapa satu ikat?" "Satu ikatnya 15.000. Bapak ini punya 20.000. Dengan senang hati bapak ini bilang, "Kek, saya beli satu saja, satu renteng ini." Si kakek bilang, "Ini uangnya 20.000, saya kembalikan." "Oh enggak, 15.000-nya harga jagung, yang 5.000 ini hadiah atas nama ibu saya almarhum." Kenapa? Karena ibu saya yang mendidik saya bagaimana berbagi. Ibu saya selalu mengingatkan, kalau banyak bagilah banyak, kalau sedikit bagilah memang yang seadanya. Padahal bapak ini dalam perjalanan berpikir, bensin sepeda motornya sudah habis, sementara uang yang 20.000 mau beli bensin sudah keburu dibelikan jagung. Tapi si bapak ini berkata dalam hati, "Allah, saya hanya mohon pertolonganmu, sepeda motor saya ini mudah-mudahan nyampe rumah. Kalau sepeda motor saya ini nggak nyampe rumah, ya Allah, saya harus dorong." Tapi hatinya bahagia. Kenapa bahagia? Dalam keadaan seperti itu dia masih mau menolong si kakek tadi. Atas izin Allah nyampe di depan pintu rumah, pas bensinnya habis.
Dia berseru kepada Allah, terima kasih ya Allah, engkau sudah menolongku. Dia keluarkan jagung itu untuk istrinya. Istrinya nanya, untuk apa beli jagung? Di dalam kemarin ada orang ngasih jagung, sekarang bapak beli jagung. Apa jawaban suaminya? Tadi ada orang sedekah. Dia bilang seperti itu. Tadi ada orang sedekah. Siapa? Saya nggak kenal. Ada orang di jalan, kemudian dia ngasih saya jagung. Oh, ya udah, masuk. Si bapak ini berkata dalam hatinya, ya Allah, bukan saya ingin menyembunyikan ini dari istriku ya Allah, tapi saya hanya ingin menyembunyikan kebaikan walaupun ini kecil ya Allah. Dan semoga ini menjadi kebaikan untuk ibuku. Tiba-tiba malamnya, singkat cerita, uang yang 20.000 ini dibalas oleh Allah. Ada sahabat lamanya yang datang menemuinya. Bertahun-tahun tidak ketemu. Dulu sempat satu pondok pesantren. Dan sahabatnya ini jadi seorang pengusaha. Pada malam itu Allah membalas uang 20.000 yang dikeluarkan hanya untuk membeli jagung. Temannya itu setelah pulang menitipkan amplop dan isinya 2 juta. Apa yang mau saya ceritakan? Bahwa sekecil apapun sedekah yang kita berikan kepada orang lain, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Selagi memang niatnya tulus, ikhlas karena Allah, dan hanya ingin mencontoh akhlak dan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah manusia yang paling senang berbagi dalam kebaikan. Hal kecil dari hidup kita, kalau ada tetangga yang lewat, apa sulitnya kita berbagi, walaupun itu hanya sebuah senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu hakikatnya adalah sedekah. Nasihat yang baik adalah sedekah. Dan doa yang tidak didengarkan oleh saudaramu juga adalah sedekah. Maka doa kita untuk saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila masa nanti sahabat dan saudara serta jamaah yang lain Allah berikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan maulid Nabi kita kali ini dapat mengantarkan kita kepada rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah, dan pada akhirnya kita akan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para bapak, para ibu sedanten, mugi kula kali panjenengan sedanten paring kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang panjang, hidup yang barokah, anak putu solih solihah, serta diberikan kemudahan urusan dunia akhirah, dimudahkan haji dan umrah. Untuk Bapak Kades, saya tidak bisa mendoakan banyak. Saya hanya doakan mudah-mudahan Anda menjadi pemimpin yang adil, jujur, serta amanah di jalan Allah. Karena Allah tidak akan mengajak bicara di yaumil kiamah pada siapa? Pemimpin yang berlaku curang. Naudzubillah. Terima kasih untuk seluruh panitia, Tuan Habib Umar, Al-Idrus, beserta seluruh majelis keluarga kerajaan Kubu, para ustadz, para kiai, para sepuh, ini sepuh ingkang kula mulyakaken, para tretan Madura sedaya, sebatan kula mulyakake matur sekelangkong hadir panjenengan. Saya hadir nang arep mangken. Napa? Minta tolong doakan mudah-mudahan Palestina. Oh nggih. Nggih Bu, ini terakhir tadi hampir lupa. Ya biar tak ya. Tretan Madura manter sampian iparengen keturunan sesaleh, sesoleh ban sesoleha, andi ilmu saya manfaat, odi selamat beres selamat. Yang Melayu ya. Nah, tuh buat pakcik ya. Moga-moga kita ini kasih sehat dengan Allah ya. Kalau nak pergi mancing ke laut tuh, jangan nak lupa dulu
Sebelum berangkat, lepas subuh, solat dulu. Ya. Sebelum zuhur, balik. Atau misalnya nak solatlah di atas sampan. Ya, jangan nak lupa-lupa tu. Allah yang punya laut. Allah yang punya udang tu. Jangan main halap-halap ya. Serius aja nih. Ya. Nanti kan berdoa dengan Allah, ya Allah, pagi ini saya nak mancing udang. Moga-moga banyak udang. Akhirnya Allah bukan cuma datangkan udang, dengan buayanya pun keluar sekalian. Selamat kita. Ya. Dan yang terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di Filistin. Kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita. Semoga Allah mengampuni dan menerima para syahid-syahid di jalan Allah di Filistin. Dan Allah berikan kebebasan bagi Al-Aqsa. Dan kita diperkenankan oleh Allah suatu masa nanti berziarah ke Masjidil Aqsa, tanah yang pernah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanahnya para nabi dan para rasul. Hari ini saudara-saudara kita yang dalam keadaan tertindas, hanya Allah yang mampu menolong mereka semuanya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaikal juhd wa minkat tuqlan ya rabbal alamin. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين نرجو رحمتك ونخشى عذابك وأنحنا مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هذا الدعاء لإخواننا المسلمين. اللهم إن هذا الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم لجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في فلسطين وغزة. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم قوي الإسلام. اللهم قوي الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين واعلى كلمتك حتى إلى يوم الدين. اللهم انصر لإخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المسلمين المؤمنين في سبيلك. اللهم انصر المسلمين المؤمنين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهلكهم على من هلك المؤمنين من اليهوديين والإسرائيليين. اللهم انصر المسلمين المؤمنين واهلكهم على من هلك المؤمنين أجمعين من اليهوديين والإسرائيليين يا رب العالمين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan
banyak salah karena kebenaran itu milik Allah dan kesalahan itu murni semata-mata keawaman saya. Dan nanti sebagai penutup kita minta doakan kepada Al-Habib Umar Al-Idrus, semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.